Eileen Lauren Pope adalah seorang intelijen CIA. Dalam berbagai misinya, beberapa dilakukan di Asia Tenggara, di antaranya saat pertempuran di Dien Bien Phu, Vietnam. Dan pada saat pemberontakan PRRI di Indonesia, dia tertangkap oleh TNI ketika usahanya mengebom armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan menggunakan pesawat pembom B-26 Invader. Misi ini gagal dan akhirnya berhasil ditembak jatuh. Diduga dia ditembak jatuh oleh P-51 Mustang milik Angkatan Udara Republik Indonesia yang diterbangkan oleh Ignatius Dewanto. Tapi kesaksian lain mengatakan dia tertembak jatuh oleh tembakan gencar yang dilakukan Armada Angkatan Laut Republik Indonesia. Buku-buku yang menuliskan tentang sepak terjang CIA di berbagai negara tak luput menyebut-nyebut nama Eileen Lauren Pope. Eileen Lauren Pope adalah seorang pemuda putus kuliah di Universitas Florida. Kelahiran Miami Oktober 1928. Setelah berhenti kuliah, dia belajar terbang di Texas, kemudian bekerja sebagai kopilot pesawat angkut. Di kemudian hari, dia bergabung dengan CIA. 3 minggu sebelum kejadian Eileen Pope ditembak jatuh, sebagai upaya cuci tangan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster lantang menyatakan bahwa apa yang terjadi di Sumatera adalah urusan dalam negeri Indonesia. AS menyatakan mereka tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain mengenai senjata-senjata yang terbilang canggih dan mutakhir pada saat itu. Amerika mengatakan bahwa senjata-senjata yang ditemukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah senjata-senjata yang mudah ditemukan di pasar gelap dunia. Mereka mengatakan sudah biasa di mana ada konflik pasti akan ada tentara bayaran. Apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kemudian jadi arahan. Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta cepat-cepat menimpali bahwa memang betul orang itu adalah tentara bayaran. Penyelidikan dan bukti-bukti lebih lanjut memberatkan Amerika Serikat dan keterlibatan CIA dalam pemberontakan Permesta. Dengan bukti-bukti ini membuat Amerika Serikat terperangah dan mengutuk Pope. Kenapa dia tidak turut mati saja di dasar laut? Akibat peristiwa ini, memaksa Amerika Serikat mengubah sikapnya terhadap Presiden Soekarno. Washington menjadi ramah dengan harapan Presiden Indonesia itu akan diam dan segera membebaskan Eileen Pope. Dalam waktu 5 hari, Presiden Soekarno memberikan tuntutan kepada Amerika Serikat. Soekarno menyebutkan agar Indonesia dapat mengimpor beras dari luar negeri dengan pembayaran mata uang rupiah. Dalam tuntutan kedua, Soekarno meminta embargo senjata terhadap Republik Indonesia dicabut. Pemerintah Amerika Serikat segera menyetujui pembelian senjata juga berbagai suku cadang yang dibutuhkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah sekian banyak tuntutan Indonesia yang dikabulkan oleh pemerintah Amerika Serikat, tetapi Soekarno belum juga membebaskan pilot CIA tersebut. Soekarno justru malah menyodorkan daftar pembelian pesawat angkut jenis C-130 Hercules. Pesawat ini adalah cikal bakal pesawat angkut berat di Skadron Angkut Berat TNI Angkatan Udara sekarang. Dalam sejarahnya, atas kejadian ini, Indonesia menerima 12 unit pesawat C-130 Hercules B. Tuntutan Soekarno ini baru dikabulkan saat John F. Kennedy menjabat Presiden Amerika Serikat ke-35. Untuk memastikan Soekarno menepati janjinya membebaskan agen mereka, pemerintah Amerika Serikat secara khusus mendatangkan istri Eileen Pope yang seorang model dan cantik
datang ke Jakarta dengan harapan dapat meluluhkan hati sang presiden. Konon katanya, Soekarno menerimanya dengan penuh keramahan. Di lain kesempatan, Soekarno bertemu dengan Kennedy di Amerika Serikat. Ia berkata, "Kennedy tahu betul apa yang saya mau." Di akhir cerita, tentu kita tahu akhir dari perjalanan sang putra Pajar.